Ya apa maneh. Ana maneh lakon iku ana mawon. Kancane diperes, kancane dipajek. Ya wis. Kemarin nak singgung tau kan. Mesisan apa viral ngoten lho. Nek gak gelem introspeksi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat udah keluar teko Ponpes Jaya Baru. Aku gak butuh, gak butuh. Gusti Allah gak butuh disembah. Tapi wajib jenengan kali kula ngabdi nang Gusti Allah. Pengurus oleh rekod doyoyo opo jajal, semuanya demi kemaslahatan kita. Niat kita kholis, bersih dari rumah memang untuk ngangsung ilmu kaweruh, untuk dijadikan sebagai modal mendekat dan bertemu Allah. Jangan dikotori. Karena tidak semua orang di luar sana Pak Bu yang tidak Allah kasih kesempatan untuk belajar ini. Ribuan hitungannya kita itu yang DKI Allah diberikan Allah kesempatan itu prosentasenya itu wis gak nyocok. Ngerti gak nyocok nggih? Tawitik banget. Wis biar tak melangan-angan kabeh. Letak pertentangannya nafsu dengan ajaran tauhid ini, kalau nafsu mendorong hati kita untuk mencintai selain Allah, kalau ajaran tauhid mendorong untuk hanya bercinta pada Allah. Disitulah letaknya. Al-khulasatu tawi ringkesane iku idza tahura, tatkalane wis agawe bebersih apa alqalbu ati min adna sihi saking pira-pira regete ati wadu'ahu mongko nyeleh ing ati sapa Allah Gusti Allah fi maqamil fana, mesti diseleh Allah ning maqam fana. Kalau proses tazkiyatul nafsi, bebersih jiwa dari kotoran yang mengotori jiwa, berarti rantai ini nafsu, maka mesti jenengan iki dimasukkan Allah di alam atau di makom fana. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jiwa yang ditolong oleh Allah adalah jiwa yang tergolong
di dalam golongan-golongan yang mau menerima hidayah Allah. Jiwa yang disesatkan oleh Allah adalah jiwa yang tidak mau menerima petunjuk-petunjuk atau seruan dari Allah. Balik mereka akan mendengarkan seruan terhadap hawa nafsu di dalam dirinya. Golongan yang kedua inilah Pak, yang disebut sebagai jiwa yang terpenjara atau ruh yang terpenjara di alam dunia dan tidak bisa ke alam akhirat. Sedangkan golongan yang pertama adalah jiwa yang sudah terlepas dan dilepaskan Allah dari perbudakan atau jeratan hawa nafsu, dan atau bisa kami sebut sebagai jiwa atau ruh yang sudah tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat di dunia ini. Berkenaan dengan hal itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih khusus membahas golongan yang pertama, yaitu golongan yang jiwa itu sudah Allah bebaskan dari jeratan hawa nafsu, atau bisa disebut sebagai ruhun khurratun, jiwa yang merdeka. Yaqulu dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi surati Yusufa ing dalam surat Yusuf, dawuh al ayata ing ayat ats-tsalisata wal khamsina ing ayat 53. Rupani dawuh wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Aku tidak pernah berkata bahwasanya aku sudah terbebaskan dari dorongan nafsu, yang nafsu itu mendorong terhadap kami senantiasa berbuat jahat kepada Allah. Kita enggak bahas di ayat poin pertama, tapi membahas illa ma rohima robbi, kecuali jiwa yang Allah rahmati, ilama kejaba jiwa rohima kang rahmati sapa Rabbi pangeran ingsun. Sebab inna Rabbi sak temene pangeran ingsun iku ghafurur rahim, maha pengampun tur juga maha kasih sayang. Kita poinnya itu tidak membahas jiwa yang menjadi budaknya nafsu, tapi kita membahas jiwa yang sudah Allah lepaskan dari jeratan nafsu. Bapak Ibu, ayat ini memberikan satu pembuktian bahwasanya setinggi apapun dosamu, sebanyak apapun kesalahanmu mulai akil balik,
sampai detik iki. Janganlah hatimu putus asa atas rahmat Allah. Jangan. Waktu, kesempatan, sisa umur masih ada. Berarti Anda masih ada nominasi. Ya. Jangan punya alasan karena aku nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak pernah zakat, apalagi puasa. Terus menjadikan hatimu itu tidak ada nominasi. Ndak. Allah mengampuni dosa syirik sebesar apapun terhadap hambanya, jikalau yang turun itu rahmatnya. Dosa sebesar itu tak ternilai, Pak Bu, nggak ternilai di mata Allah. Padahal dalam satu sisi Allah katakan dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dosa syirik iki dosa mbah buyute kesalahan. Atau dalam ayat lain Allah katakan dosa apapun Allah akan ampuni kecuali dosa syirik, kecuali pada hamba yang Allah kehendaki. Nah ini Anda akan masuk di rahmatnya Allah itu tidak disyaratkan sampai iki pandai baca Quran. Anda untuk meraih rahmat illa ma rahima rabbi itu tidak disyaratkan sama sekali bahwasanya syariat sampai kudu kandel. Ndak. Biarlah makalah ini bertentangan dengan yang lain. Yang sering katakan jangan pernah kau belajar ilmu hakikat jikalau syariatmu masih tipis. Biarlah wong bermakalah usah enak udele dewe. Silakan Anda berijtihad sehingga memunculkan satu makalah yang dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam. Silakan, silahkan. Tapi pertanyaannya, betulkah makalah yang kita lakukan itu, Anda sampaikan itu di mata Allah di akhirat akan terbukti sebagai makalah yang shadiq atau hak, benar? Gak usah jauh-jauh ngenteni su akhirat coro bahasane wong syariat. Sekarang aja. Ada makalah yang mengatakan, mohon maaf, jikalau kau ingin rizkimu lancar, digerojok dening Gusti Allah bakda subuh ojo ndekok. Habis subuh jangan tidur. Bacalah Waqiah Ar-Rahman sampai tulu'u syamsi, munculnya srengenge matahari satu tombak. Setelah itu lanjutkan sholat duha. Di sini sholat duha dungone Gusti
Yen rezekiku ono ndukur di atas ndang enggal turunkan. Jikalau jauh ndang dekatkan. Jikalau tenggelam keluarkan. Jikalau haram halalkan. Kemarin sudah kita singgung. Inayah Allah, fadlnya Allah, pemberian Allah nggak ada sama sekali ada kaitannya dengan doa kita. Artinya doa kita itu tidak akan jadi sebabnya peparingi Gusti Allah, pemberiannya Allah, anugerah Allah terhadap kita. Alasannya apa? Karena lebih tua, lebih dahulu anugerah yang sudah Allah tetapkan di dalam Lauhil Mahfud daripada datangnya doa. Ngeten. Artine napa? Ndonga ning dadi sistem kun fayakun. Piye ndonga sing kun fayakun? Antara fadl pemberian Allah dengan doa itu nggak ada bedanya. Dua tapi tunggal. Jangankan dua, banyak tapi tunggal. Inilah Pak Bu yang Rasulullah sabdakan itu gini. Pecute jaran, apa pecut itu? Cambuk. Cambuknya kuda yang ada di surga itu lebih berharga nilainya daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Ibadah amaliyah sekecil apapun, ya, jikalau jenengan barengi dengan hati yang zuhud, ini nilainya lebih besar daripada sebesar apapun ibadah, amal ibadah Anda bila judin idza kana opo ibadatun, ibadah iku bila judin, tanpa dibarengi zuhud. Berarti dua ya dua. Kalau dibarengi zuhud, walaupun dua, tunggal. Ngoten lho dadine. Iki nek gak oleh hidayah Allah ya masih butak gak iso paham. Padha mek ngene. Bapak ambek anak iku padha apa enggak? Ada dua apa enggak? Umpama tak omong iku tunggal. Pikiran ambek akalmu sampak, polomu bedah ora iso ketemu. Kudu ambek rasa. Makanya ulama ahli tasawuf itu memberikan satu kaidah yang berubah syuhudul wahdah fil kasrah. Pandanglah banyak itu di dalam satu. Syuhudul wahdah, syuhudul kasrah fil wahdah. Pandanglah banyak di dalam satu dan pandanglah satu di dalam banyak. Kita bicara illama rahima rabbi. Jadi makalah saya, kami pinter ilmu syariat itu tidak menjadikan syarat. Apabila jiwa untuk bisa naik ke hakikat makrifat, ndak. Ini tabrakan loh ya.
ambek makalah-makalah yang sering kita dengarkan pada orang lain. Mengapa saya berani mengatakan ini makalah yang menurut kami itu adalah bisa dipertanggungjawabkan? Saya sudah ijtihad, mohon maaf, lewat dakwah ini kurang lebih 25 tahun. Ternyata banyak di antara mereka ini yang mau menerima ini ternyata mereka yang syariati gak patek kan kandel. Dan sedikit sekali mereka yang syariatnya itu tebal banget, apalagi sudah punya pengikut, sudah punya nama, sudah punya pengaruh, sudah punya kehormatan. Susah Pak untuk menerima. Kadang-kadang tak utik titik ngunai sing asale condong gak dadi condong. Contoh, tak utik titik. Anda asalnya orang yang punya pengaruh, punya pengikut tidak hanya ratusan bahkan ribuan. Ketika hidayah Allah itu datang dan menyadarkan hati panjenengan, hati Anda sadar. Akhirnya hatimu mencari dan mencari sampai di mana, sedalam mana ya. Wong namanya penasaran, terus bleng masuk dalam hati. Terus tak utik titik. Ngerti tak utik ya? Gusti Allah nguji widik nih. Tak udik titik saya itu tidak sesuai, tidak punya akhlak di mata manusia. Entah bahasanya bagaimana, mbuh nguyuh ngatar, mbuh sualan cekak. Akhirnya Anda menyimpulkan dari teori hukum syariat, ngono kok ya ditiru, wis aku pun dadi mamang. Lah nek gurune nguyuh ngadeg, ya muridé nguyuh melayu berlari, gak cocok. Dari singkatane guru itu kudu digugulang bisa ditiru. Lah kok raine kelahasan aku disumpah lho. Pas mancing iki ya. Yo ambek ngatar ndukur wit pisan. Wis gak cocok lho. Iku diutik sampean. Diutik. Asalnya jenengan iki mau meyakini jalur dinu tauhid, akhirnya Anda meragukan ini orang rek, wis gak cocok, ngalih. Iya kalau ngalih itu untuk mencari kebenaran yang sejalur, ndak ngalih, melorot imane. Ada yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi terkadang kita itu nggak sadar sesuatu yang kita benci itu justru itu akan menjadi kekasih. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita cintai suatu saat akan jadi musuh kita. Makanya Rasulullah kalau memberikan tuntunan dalam hadis,
Boleh kau mencintai apapun selain Allah, tapi sekedarnya aja. Jangan sampai mengalahkan cinta hatimu terhadap Allah. Mengapa demikian? Sebab di dalam pitutur ini mengandung pengertian bahwasanya apa yang kita cintai yang berbentuk selain Allah pasti kita tinggalkan, dan kita pasti ditinggalkan. Apapun Pak bentuknya. Dulu itu sekitar tahun 2000, kalau nggak salah 14 atau 15. Saya ini kan aslinya nggak ada hobi sama sekali untuk mancing, nggak ada. Terus ada salah satu, kok 2014 mboten sebelumnya mungkin 2007 2008 9 situ. Ada salah satu jamaah itu hobinya mancing. Terus bermuhaddatsah terhadap saya, jagongan. Saya bilang gini, ya fulan, kui kok senengane mancing ay. Padahal dia itu orang sibuk. Apa sih untungnya mancing? Geger ya lara, gitu. Ya kepanasan, lah ngoten nggih. Mbok ya beli ya di pasar aja. Ternyata ada momen tersendiri Pak di situ. Ada momen tersendiri, mungkin bahasa anak muda, strike. Wah, waktu strike ini, umpan di makan itu loh Pak, apalagi ada perlawanan. Akhirnya saya tak coba Pak, pertama, kedua, nagih. Akhirnya kenalah seseorang yang orang itu paling kaya di desa itu, paling kaya. Dia punya tambak itu nggak pernah Pak diperek atau diambil kalau tidak 1 atau 2 bahkan 3 tahun. Beyo iwake ku mungkin ya gak mungkin. Kula dhewe nggih nate mbuktekno sak bayi njebablak ngono, masya Allah. Yang namanya senar nek ate unyil ngono senare, alah tes putus. Saya sowan ke rumah beliaunya fulan tadi. Terus saya bermaksud untuk mancing loh. Berapa bayarnya, berapapun akan ku bayar. Tapi nggak boleh. Padahal saya mungkin orang 3 tok. Nggak boleh. Pak nyun sewu, anaknya itu pendidikannya tinggi-tinggi, ya sudah punya jabatan semuanya. Nggak boleh. Tapi pada akhirnya mati. Ditinggalkan enggak yang kita cintai? Tinggalkan. Bapak punya istri, ibu punya suami, punya anak.
Saya nggak melarang jenengan mencintai, saling mencintai karena hukum syariah, tapi tolong belajarlah hatimu untuk bercinta terhadap Allah di dalam istri dan suami. Belajarlah. Atau terhadap anak, belajarlah. Caranya bagaimana? Harga mati Anda harus mempunyai wasilah. Kalau nggak memegang wasilah ini, nggak akan bisa Anda. Wasilah itu tali, Pak Bu, tali. Tali cinta yang mana? Tali cintane hati Anda terhadap wujudi Allah. Itu yang sering kami sebut sebagai dzikir sirul asr. Niku wajib sampai membawa ini. Kalau Anda tidak membawa ini, jatuhnya cintamu pada gurumu, pada mursyidmu makhluk. Itu pasti, Pak. Dan inilah yang Rasulullah pesankan terhadap kita betul-betul. Bahkan Rasul-Rasul sebelumnya pun memesankan terhadap umatnya masing-masing, tidak hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Peseniku bahasanya sederhana. Ya bunaya, umatku, anak putuku, la tusyrif, jangan ada dalam hatimu selain Allah. Berarti jangan kau mencintai kecuali hanya pada Allah. Gitu loh maksudnya. Ini yang menentukan kita nanti di dunia ini, bahkan di akhirat, selamat dan tidak ada di sini. Kalau jenengan sudah tahu mencintai selain Allah pada akhirnya itu mengecewakan, meninggalkan dan kita tinggalkan. Kalau sudah tahu, mengapa sudah tahu seperti ini kok ya sih kita tergores di dalamnya? Ayo coba dingengen sing sondok nemen. Sebab kita malam hari ini membahas khusus tentang tazkiyatun nafsi atau jiwa yang Allah selamatkan. Jiwa yang Allah bebaskan dari ikatan nafsu, rantainya nafsu. Sehingga ayat yang menyatakan illama, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Siapa jiwa yang Allah rahmati? Apakah jiwa yang asalnya tidak berlumuran darah, berlumuran dosa dan kesalahan? Iya, berlumuran. Cuman oleh sebab Allah ampuni, karena Allah innallaha ghafurur rahim. Ghafur, diampuni, Allah mengampuni sebab jiwamu mau menerima hidayah Allah, lalu fayat tabiuna ahsan, dan Anda melaksanakannya, maka namanya rohim, ikut jatuh pada jiwa tersebut. Nafsu tawi jiwa allati kang tusaidu kang den tulungi, apa jiwa utawa ruh Allah ing Gusti Allah, iku hiya utawi ruh atau jiwa iku an-nafsu jiwa allati kang tasma'u kang ngrungokake, gelem ngrungokake sapa ruh, apa ruh atau jiwa
ngrungokake nida Allahi ing penyeluke Allah, nida Allahi ing seruane Allah. Yaqulu Khalid dawuh sapa Gusti Allah fi surati Zumar ing dalam surat Zumar al ayata tsaminata asharata ing ayat 18. Jiwa atau ruh yang Allah tolong adalah jiwa atau ruh atau hati yang mau menerima apa seruan Allah. Mana seruan Allah? Yang ini diserukan terhadap seluruh Rasul. Disebut Rasul itu Pak, karena beliau mengemban dan mau menyampaikan seruan Allah. Tidak akan disebut sebagai Rasul tatkala mereka tidak mau menerima dan menyampaikan seruan Allah. Mana seruan Allah? Banyak Al-Quran yang menyebutkan tentang masalah tinggalkanlah perbuatan syirik, menujulah ke iman, tinggalkanlah kepentingan nafsu demi menuju kepada Allah. Tinggalkanlah dunia, berangkatlah ke akhirat, carilah alam akhirat di atas alam dunia. Banyak ayat yang sifatnya itu seruan. Berhubung banyak manusia yang hatinya itu menolak dengan seruan Allah inilah Bapak Ibu menjadikan ruh itu masuk di golongan yang pertama tadi. Innan nafsa la amaratum bisu niku, menjadi terantai oleh nafsu. Tapi bagi mereka wa minhum man hadallah, mereka yang mau menerima petunjuk dari Allah dan mendengarkan seruan Allah, itulah mereka yang dimaksud dalam makalah ini, jiwa yang Allah tolong. Dalam surah Az-Zumar ayat 18 rupane alladzina yaiku wong akeh yastami'una kang padha ngrungokake sapa ladina al-qaula ing wahyu, al-qaula ing seruan iki mau, ngoten lho, atau nida, seruan panggilan Allah. Tidak berhenti sampai di situ, fayat tabi'una, mongko lanjut podo ngelakoni ngikuti sapa ladina aksanahu ing isi di dalam seruan itu, berarti yang bagus. Ulaika utawi mengkono mereka iku aladina hadza kang maringi hidayah sohum ing aladina sapa Allah Gusti Allah, wa ulaika hum ulul albab, itulah kesempurnaan akal. Golongan orang yang akalnya disempurnakan. Artinya apa? Akal kan biasa gak mikir dunya toh Pak ya, gak mikir dunya. Akal ini saya artikan angen-angen. Albab itu adalah dia, mereka itu tidak hanya pakai otak tapi juga pakai hati, angen-angen hati. Lah hati hanya dibuat angen-angen tentang Allah, kalau akal dibuat angen-angen tentang masalah dunia. Ulul albab itu di situ. Jadi sempurna.
hablum minan nas dia bawa, hablum minallah apalagi. Ini namanya ulul albab. Yang dimaksud fayat tabi'un ini adalah tidak sekedar dia itu beriman, tapi mengikuti petunjuk itu untuk dia laksanakan. Contoh, dasaran tauhid sudah digelar, masuk dalam hati. Perintah khalwat dzikir sudah dilaksanakan, beat sudah dilaksanakan, perintah khalwat dzikir selalu dia perhatikan. Nah, inilah Pak yang ku maksud, Anda akan mencintai Allah itu tidak akan mengalahkan cinta jenengan terhadap selain Allah. Dan atau taruhlah cinta hatimu terhadap Allah di atas segala-galanya. Niku maksudnya. Makanya ada lagu, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Lawan tadi bahasa karena itu ya apa yang ada dalam dirinya Allah itu sing jenengan cintai. Bukan seongkok fisik, bukan makhluk yang dimaksud. Kalau kita makhluk ditipu Pak, pasti ditipu. Ibu jenengan dikhianati bapak rabi maneh, ya khianat aku ya, iya mangkel hati sampean cekot-cekot. Sing lara sapa? Ati sampean apa ati bapak? Halo? Ati pean nggih? Lah yen neraka iku. Loh, Ibu, Bapak, Rasulullah mengatakan cintai selain Allah tapi jangan mengalahkan cintamu terhadap Allah. Itu di situ. Itu di situ. Sifatnya makhluk enggak kekal. Makanya kalau kita sudah ketemu sigari nyawa, rembukan. Sekecil apapun harus rembukan. Kadang-kadang ono Pak, wong wedok iku utangi nalecek gak kondo wong lanang. Wonten ngoten niku. Mbuh nok kono, di Amerika kono maling kon. Hati-hati. Garwa sampean anggap patung ngono bae ya. Baik bapak yang ngono rembukan sekecil apapun rembukan. Namanya garwa sigare nyawa. Mestinya gitu. Kecuali persoalan yang bersifatkan urgen terus nggak bisa memungkinkan untuk musyawarah. Jadi yang dimaksud Allah orang yang dipilih adalah orang yang tidak hanya mendengarkan akan tetapi juga mengikuti apa petunjuk yang telah disampaikan. Itulah Pak Bu yang disebut orang yang diberi Allah hidayah. Min sarhil ayati, saking keterangan ayat al-a'lahu kang ono ing dhuwur mau. Pundi ayat sing pundi? Yaiku alladzina yastami'una niku Az-Zumar. Annahu ing sak temene kelakuan atau keterangan. Iku la yashalu ora gampang.
alal qalbi ing atase ati taqabbalu kang bisa nrimo apa ati taklimat tauhidi ing ajaran tauhid li'annahu karena sak temene taklimat tauhid iku mukhalifun bertentangan liraqdis syahwati maring keinginane hawa nafsu fi dakhilina ing dalem diri kita masing-masing. Ketika saat ajaran tauhid itu disampaikan tidak mudah, Pak. Untuk menerima ajaran itu enggak mudah. Makanya jangan heran kalau tauhid digelar di tengah masyarakat iku mung setitik, hanya sedikit yang mau. Mpun heran sampean. Wong di situ sudah dikatakan la yashulu ala qalbi taqabbala ta'limat tauhid. Gak gampang. Kecuali mereka yang menerima hidayah. Apalagi golongan-golongan yang rumangsa sugih, rumangsa alim, rumangsa pinter, rumangsa pandai, dari Kediri, biyuh, babi nguyuh. Allah, makanya longko, Pak. Orang-orang yang turun bertauhid itu longko, sedikit banget. Bertentangannya ada di mana dengan nafsu? Wasyahwatu tawilan utawi nafsu iku turidu ngarepake apa nafsu antas ada ing yen to nyenengi sira kulubana ing ati ira bidunya kelawan kesenangan dunya. Satu sisi nafsu itu menghendaki hatimu nyenengin dunya. Satu sisi wa ta'limut tauhidilan utawi pendidikan atau ajaran tauhid iku yad'u ngajak narik kulubana ing yad'u kang narik apa-apa taklimat tauhid kulubana ing piro-piro ati ira menungso liyakuna supaya ana apa alqalbu ati iku ala bayinatin ing atase ana kesadaran minallahi saking Allah. Lho niki au yajibu utawa wajib alal qalbi ngatasi ati apa ayat ruka ing ento tinggal ninggalake apa ati mata al hayati dunya ing kesenangan kehidupan dunia. Loh bertolak belakang. Satu sisi nafsu ndorong ngajak meksa nang ati panjenengan untuk berkasih mesra dengan Tamara Blensky. Kok ngalih sakniki yo aku tinggal rabi wisane. Sik tas sae nggih. Yang biasae nonton Instagram apa. Ya mesti Pak ono kono gede, gagah dhuwur, ganteng ya mesti ae. Siapa di antara banyak manusia yang tidak suka dengan nyun sewu sandang pangan papan mewah, semuanya manusiawiyah iku ngoten lho nggih, manusia enggak apa-apa. Nyun sewu
Langsung saya kasih contoh Rasulullah. Rasulullah dikira melarat ini dah. Lah gak ketara beliau itu. Cuman warisan yang termahal adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ghanimah beliau harta rampasan. Walaupun dia itu ngalah terhadap para sahabat. Ini ono harta rampasan habis perangi Rasulullah minggir. Wis keri-keri aku sak umane. Dungune masih ada yang protes kok. Ada yang protes. Kaum yang tidak kebagian protes menuduh Rasulullah itu enggak ngadil. Ada yang seperti itu. Artinya Pak, di tengah kelompok itu jangan heran kalau ada pengkhianat. Kenek dilingno yo ayo, gak kenek nyingkriyo. Ngoten mawon. Lapor repot. Aku gak butuh pengikut kok. Gak butuh pengikut. Sami kali niku lho. Kalapas niku lho, narapidana. Tamu tak diundang teko. Makane diatur. Kuwi nek gak nganut ya tak layar. Tak layar iku tak pindah, ngoten lho. Makane arek LP nek ngelanggar iku wis ada ya diampuni, ada yang keterlaluan akhirnya di layar di LP yang lain. Iku ndadekno anu Pak catatan ambek LP sing dipindahi tentang remisi, tentang PB, tentang CB dipertimbangkan. Mau nih dikasih remisi akhirnya nggak jadi karena pertimbangan iku mau. Lho jenengan kok paham? Lho mantan aku ya. Jadi ya paham. Sama. Niat sampai ke sini apa? Takarub, oke, mendekat. Belajar, mendekat. Ilmu nih untuk mendekat dan bertemu Allah. Oke. Kalau sudah seperti itu tolong pengurus itu memberikan tata tertib itu demi ben jenengan iki cara wong nu disiplin ngelmune, disiplin dikiri dan seterusnya. Nek mriki sampai niate bisnis ngono alah ngapunten, bukannya gak ngolehi enggak, tapi ojo terlalu. Terus tak elingno iki ojo difotokopi kitab iki. Lah kok difotokopi didol. Ya apa maneh. Ono maneh lakon niku ono mawon. Kancane diperes. Kancane dipajek. Lah wis. Kemarin nak singgung tau kan, mesisan apa viral, ngoten lho. Nek gak gelem introspeksi yo, dengan tidak mengurangi rasa hormat, udah keluar teko Ponpes Jaya Baru. Aku gak butuh, Gusti Allah gak butuh disembah, tapi wajib jenengan kali kula ngabdi nang Gusti Allah. Pengurus oleh rekod doyoyo opo jajal, semuanya demi kemaslahatan kita. Niat kita kholis, bersih dari rumah memang untuk ngangsung ilmu kaweruh, untuk dijadikan sebagai modal mendekat dan bertemu Allah. Jangan dikotori.
Karena tidak semua orang di luar sana Pak Bu yang tidak Allah kasih kesempatan untuk belajar ini. Ribuan hitungannya kita itu yang dikei Allah, diberikan Allah kesempatan itu prosentasenya itu wis gak nyocok. Ngerti gak nyocok nggih? Tak witik banget. Wis biar dah melangan-angan kabeh. Letak pertentangannya nafsu dengan ajaran tauhid ini, kalau nafsu mendorong hati kita untuk mencintai selain Allah, kalau ajaran tauhid mendorong untuk hanya bercinta pada Allah. Disitulah letaknya. Al-khulasatu tawi ringkesane iku idza tahura, tatkalane wis agawe bebersih apa alqalbu ati, min adna sihi saking piro-piro regete ati, wa do'ahu mongko nyeleh ing ati sapa Allah Gusti Allah fi maqamil fana, mesti diseleh Allah ning makom fana. Kalau proses tazkiyatul nafsi, bebersih jiwa dari kotoran yang mengotori jiwa, berarti rantai ini nafsu, maka mesti jenengan iki dimasukkan Allah di alam atau di makom fana. Laksana gini Pak, saya mau ke Jakarta, tadi saya itu dibelo oleh masyarakat, ngerti dibelo ya, dirantai ambek masyarakat. Ketika rantai itu masih merantai saya, mungkinkah saya akan bisa sampai ke Jakarta? Gak mungkin toh, gak mungkin. Bisanya saya akan sampai ke Jakarta, wajib terlebih dahulu rantai yang mengikat saya itu harus dilepaskan. Apa rantainya? Nafsu dalam diri kita, keakuan diri, egoisme. Ini eksistensi kita. Ini loh Pak, rantai yang paling halus. Nah, di dalam keakuan diri ini ada buahnya. Apa buahnya? Pang-pangi itu buahnya. Apa bahasa pang? Ranting-rantingnya banyak Pak. Keakuan kita sebagai makhluk, ini wekku, ini kerja aku, semua cuma ngaku-ngaku itu. Pak, saya sadar Pak kalau bicara itu mudah. Saya sadar Pak jikalau memahami ini mudah. Tapi tolong jenengan jangan putus asa ketika melaksanakan pembuktian ilmu itu masih berat. Jenengan jangan putus asa, terus sampai lakukan, terus lakukan. Sebab orang yang lehe dalam menaiki kuda atau menaiki sepeda, jangan dikira dia itu tidak latihan terus menerus, berlatih Pak. Yang dia itu tidak takut jatuh, berdarah. Mereka tidak memperhitungkan itu Pak, Bu. Luwih-luwih jenengan yang Allah berikan kesempatan bermukim di pondok, estu kapan mana jenengan gak tak tangisi saat ini.
Sampeyan bandingkanlah ketika saat jenengan di rumah campur dengan anak tetangga, pengaruhnya luar biasa. Kalau dibanding jenengan ketika saat di dalam perut ikan nun, ya pondok niki perut ikan nun niku, lebih banyak pengaruhnya di luar Bapak Ibu daripada di dalam. Lah, kesempatan yang bagus ini tolong jadikan sebagai hatimu untuk tambah semangat. Nggak cukup 3 hari, 7 hari, nggak cukup 7 hari, 17 hari, 21 hari, 40 hari, silakan. Allah sampai memberikan satu waktu yang seperti itu yang sangat berharga buat kita. Ingat, masa sekarang nggak mungkin akan terjadi terulang masa kemarin. Jikalau kita pindah masa besok, maka masa sekarang akan lenyap. Sak rugi-rugi ini wong sing paling rugi adalah ketika saat Allah memberikan satu kesempatan untuk ingat pada Allah, kita itu tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Barometernya bagaimana saya nanti boleh pulang? Kula nggih mboten gandoli, nggih mboten ngeculno. Semuanya itu Allah berikan sesuai dengan apa yang terjadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, di situ udah. Makanya tadi saya katakan, sungguh perhatikan hati jenengan dengan waktu demi waktu yang sudah Allah berikan dengan baik ini. Kapan saya diperbolehkan untuk coro manuk ngunu keluar dari sangkar? Ini tadi, idza tahurul qalbu min adnasihi wa du'ahu lahu fi maqamil fana. Tondo-tondo makom fana di dalam hati jenengan sudah, monggo. Tapi bukan berarti tatkala jenengan mengajukan permohonan karena situasi di rumah tidak memungkinkan terus pamitan pulang, monggo. Saya sendiri juga tidak memaksa. Aku ya orang gandoli, ya orang ngusir. Paham ya? Orang tondo-tondo kalau jenengan sudah ditarik Allah nih makom fana, walaupun kefanaan sampan itu tidak hitungan jam bahkan hari, akan tetapi hanya menit, monggo. Yang penting jenengan sudah ngincipi makom fana. Lah, untuk masuk tidak bisanya masuk ke alam ke makom fana, otomatis jenengan harus tekun berani, tekun membangun makom muraqabah dengan cara berzikir tadi. Miturut ringkasan dalam makalah ini, makom fana itu pasti Allah letakkan dalam hatimu seiring berjalannya waktu. Idza tahurat, tatkalane Allah bersehake atimu sangka dene rantene hawa nafsu. Lah, Allah membersihkan itu prosesnya karena kita ditakdir nih Allah untuk selalu
berzikir. Wahada utawi iki makom fana iku sama den arani apa makom fana, diarani nafsan ing jiwa khurrotan kang merdeka. Ya wis merdeka udah. Istilah negara Indonesia dulu Pak, sebelum 45 menurut sejarah Indonesia itu negara yang terjajah. Yang menjajah itu berbagai macam negara. Negara kalau dijajah oleh negara lain, pasti hukum yang diterapkan adalah hukumnya sang penjajah. Jiwa kalau dijajah oleh nafsu, jiwa wajib mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu? Selalu melalaikan Allah dengan cara yastahibbunal hayatad dunya, dipaksa hati ini untuk bercinta pada dunia. Ini rahasia yang berabad-abad yang tidak mau para pemimpin sampaikan, dan teori inilah yang berabad-abad banyak di antara imam-imam kita yang tidak mau menyampaikan. Akhirnya zaman silahkan maju, tapi peradaban hati masyarakat, mohon maaf, ulaika kal an'am balhum adol, laksana seperti makhluk berkaki 4, balhum adol, bahkan sifatnya lebih jelek daripada hewan berkaki 4. Makanya aku sering katakan, kekayaan Indonesia, minyak ada, nikel ada, tambang emas ada, batu bara ada, air bersih ada, semuanya lengkap, tapi kok kiri? Ngerti kiri? Tanda kalau negara kaya itu Pak, pajak ini dibebaskan. Kaya. Dan orang pengangguran itu dibayar. Itu tanda kalau negara kaya. Sebesar apapun sumber daya alam di Indonesia, kalau yang mengelola itu hatinya mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap nafsu, jari ini Bang Haji, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah melarat. Yes, lo tenan. Ngomong apa? Fakta ini. Makanya kalau kita bicara solusi, bagaimana Indonesia sekiranya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu jawabannya masuk di dalam makalah ini. Dengarkan para ulama tasawuf yang membimbing jiwa kita, dengarkan fayattabi'una aksan, dan laksanakan apa petunjuk di dalam ilmu itu yang menjadi nurut tauhid berupa kefahaman. Laksanakan dengan sendirinya Pak Bu. Yang mengelola kekayaan alam di Indonesia nanti, mohon maaf, sudah tidak condong hatinya kepada nafsu, otomatis dengan sendirinya korupsi tidak akan pernah terjadi. Lestu contoh kecil mawon lho ning desa, contoh kecil. Sebab teori di dalam taklimit tauhid mengatakan
Jangankan hak orang lain, hasil keringatmu sendiri secara syariat itu aja nggak boleh kau aku, apalagi milik apa sempat Pak? Niki kalau betul-betul nur tauhid berupa kepahaman itu dijalankan loh ya. Beda kalau kita hanya berhenti yastami'unal qaul, berhenti di situ terus tidak mau meneruskan untuk pengamalannya, beda lagi. Geniku terus Rasulullah mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Ilmu jikalau tidak kau amalkan laksana pohon, tidak akan berbuah. Mangan godhong sampean katene. Ya nek embek mangan godhong. Yang kita cari itu buah. Bukan godhongnya, Pak. Bapak Ibu hadirin rahimallahu sebagai kesimpulan, jiwa yang sudah merdeka adalah jiwa yang sudah Allah taruh di dalam alam fana atau makom fana. Makom fana adalah makom di mana hatimu sudah tidak ada selain kecuali Allah. Cuman aja kefanaan dalam hatimu itu bertingkat-tingkat. Ada hitungan menit, bahkan ada yang detik, ada yang jam, ada yang hari, begitulah seterusnya. Tapi yang jelas saya katakan, jiwa yang sudah merdeka adalah jiwa yang sudah tidak ada ketergantungan terhadap orang lain. Enggak ada ketergantungan. Istilah bahasa guru, ojo pisan-pisan kau mulang karena uang. Jangan minta-minta terhadap jamaah, tapi jangan pernah kau menolak manakala dikasih Allah lewat jamaah. Loh gitu loh maksudnya. Itulah karakter orang-orang yang sudah sampai pada Allah itu di situ. Jikalau alasan gini, alasan itu, iku nek bahasaku modus, bukan modul loh ya. Modus. Nggih, ngoten mawon. Dia dados ngelmu ingkang dadi pepiling ning ati kita tambah baik ing ngersane Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.